Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian, bulan Ramadan ini kita akan mengkaji sebuah kitab karangan ulama terdahulu, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji. Kitab ini dikarang pada sekitar abad ke-6 Hijriah, sekitar tahun 650 Hijriah. Ulama Burhanuddin Az-Zarnuji itu ulama dari Turki. Kalau 600 tahun Masehi, 600 tahun Hijriah, 650 Hijriah, berarti kalau dihitung dengan Masehi, kitab ini dikarang sekitar abad ke-12 Masehi, sekitar 1200-1300 Masehi. Berarti kitab ini sudah berumur lebih dari 8 abad, 800 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih dikaji di pesantren-pesantren. Bahkan kitab ini hampir merupakan kitab wajib bagi pesantren-pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama. Sebelum mengaji yang lain, yang pertama adalah ngaji kitab namanya kitab Ta'limul Muta'alim, belajar mempelajari pada orang-orang yang akan belajar. Jadi bagaimana adab belajar. Oke, kita mulai. Sebelumnya hadiah Fatihah dulu kepada musanniful hadzal kitab, pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahumullah. Alhamdulillah segala puji kang pangtang perkara lillahi iku lillahi keduane Allah. Alladzi faddala kang wis ngutamaaken sapa Allah bani Adam ing bani Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal. Wa jamil alamilan ing atase sakabehane alam wassalatu utawi tambah rahmat takdim wassalamu lan keselamatan iku ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sayyidil arabi wal ajam kang dadi gustine wong Arab lan wong ajam. Wa ala alihi lan ing kaluwargane Nabi wa ashabi lan sahabate Nabi ya nabi kang dadi sumbere al ulumi pira-pira ilmu wal hikam lan pira-pira hikam. Nah, awal ini namanya khutbah iftitah kitab. Di Syekh Zarnuji menyampaikan memuji kepada Allah, memberikan selawat Nabi yang merupakan Nabi Sayyid Gustine orang Arab dan orang Ajam. Yang namanya orang Ajam itu termasuk kita, orang asing di luar orang Arab, yaitu kita. Wa ba'du lan sawise kang sinebut, artinya setelah musannif membaca hamdalah, membaca selawat, mulai menyampaikan falamma ra'aitu kemaka nalikane ningali sapa ingsun kasiron ing wong akeh min talabil ilmi saking pira-pira wong kang amrih ilmu, yaitu para pelajar fi zamanina ing dalam zaman ingsun yajiduna hale podo teman-teman sapa kasir para pelajar ilal ilmi maring ilmu wala yasiluna lan ora tumeka sapa kasir tolabul ilmi para pelajar au min manafihi utawa saking pira-pira manfaat ilmu wasamarati lan saking pira-pira wae ilmu wahya utawi wae ilmu iku al amalu ngelakoni
bihi kelawan ilmu wa nasyru lan nyebaraken ing ilmu yuhramuna oleh kaling-kalingan sapa kasir lima krono barang annahum setuhune kasir iku ahtau keluputan sapa kasir toro ikohu ing piro-piro dalane ilmu watarokulan bodo ninggal sapa kasir syara itu ing piro-piro syarate wong golek ilmu. Latar belakang dari kitab ini dikarang oleh beliau Imam Az-Zarnuji adalah ketika musannif pengarang kitab ini melihat pada fi zamanina, pada zaman kami melihat orang-orang pencari ilmu, para pelajar bersungguh-sungguh dalam belajar tapi tidak mendapatkan ilmu yang dicari. Kalau sekarang banyak enggak? Bersungguh-sungguh belajar tapi tidak mendapatkan apa? Ilmu. Lah, sekarang apa? Bersungguh-sungguh saja tidak mendapatkan ilmu, apalagi yang tidak bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh tidak bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena ada beberapa syarat yang tidak dikerjakan oleh para pelajar, atau mungkin jalannya yang memang tidak dilalui. Orang mencari ilmu harusnya jalannya ke sini, jurusannya ternyata menggunakan jalan yang lain, maka ketika itu jalannya salah, maka tujuannya tidak tercapai. Ya, sama kamu mau ke alun-alun, jalannya harusnya belok kiri lewat Tembana terus, tapi kamu malah dari sini ke utara, akhirnya ketemunya adalah bukan alun-alun tapi karang sambung. Sama orang mencari ilmu jalannya salah. Nah, ini yang dikhawatirkan sekitar 800 tahun yang lalu oleh Imam Az-Zarnuji. Banyak pelajar yang salah ketika belajar, bersungguh-sungguh memang, tapi jalannya, syaratnya tidak dilaksanakan sehingga dia tidak bisa memperoleh ilmu yang diharapkan, ilmu yang bermanfaat. Wa kullu man utawi saben-sabene wong man sabtane wong ahtoa kang keliru sapa man tariqa ing dalan dolama kesasar sapa man. Ya, orang yang sudah keliru, salah, otomatis kesasar, tersesat. Walanya narulan orang makoleh sapa man al maksuda ingkang den sejo aradtu moko ngarep-arep sapa ingsun wa ahbabatu lan demen sapa ingsun an ubayyina ing yen to mertelaken sapa ingsun lahum maring kasir tariqal ta'allumi ing dalane sinau. Maka musannif hadal kitab, pengarang kitab ini akan menjelaskan kepada kita semuanya ubayyin lahum tariqal ta'allum. Ya, tariqat ta'allum kalau dibahasakan di sini adalah dalam sinau, tapi kalau bahasa dalam modern metodologi pembelajaran yang baik itu bagaimana, itu akan dijelaskan. Alama ra'aitu ing atase barang kang ningali sapa ingsun fil kutubi dalam piro-piro kitab, dari referensi-referensi kitab-kitab yang sudah dibaca oleh beliau. Wasami tulan barang kang rungu sapa ingsun min asatidi saking piro-piro guru ingsun ulil ilmi kang duweni ilmu wal hikam lan hikmah. Juga dari pengalaman pribadinya Az-Zarnuji,
ketika melihat guru-gurunya beliau, baginya guru-gurunya bisa menjadi orang yang alim, orang yang menguasai berbagai macam ilmu. Ya. Ya, sedikit saja keutamaan daripada ilmu, sedikit saja daripada ilmu. Kalau Al-Quran menyebutkannya, ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat alladzina wong-wong akeh amanu minkum, orang-orang yang beriman, walladzina, dan orang-orang utul ilma yang memiliki ilmu, darajatan, dengan beberapa derajat. Orang kalau yang berilmu, ya, lingkup dunia, sekarang lingkup dunia, walaupun sudah meninggal beberapa abad yang lalu, namanya masih terkenang. Betul? Ya. Mungkin kamu pernah mendengar, sekarang yang non muslim dulu, yang non muslim. Siapa yang menemukan mesin uap? James Watt, ya. Ya, di abad pertengahan. Abad pertengahan sekitar 1500 tahun, ya. Sekarang berarti sudah berapa abad? 5 abad lebih. Namanya masih abadi. Siapa yang penemu listrik pijar? Siapa? Listrik pijar siapa? Thomas Alva Edison. Namanya mungkin orangnya sudah meninggal beberapa abad yang lalu, sekarang masih bisa diabadikan. Itu yang non muslim. Yang muslim, Ibnu Sina, bapak kedokteran modern dunia, dengan karya yang sangat terkenal, The Canon of Medicine. Sudah meninggal beberapa abad yang lalu, namanya diabadikan, bahkan bukunya sekarang masih dipergunakan oleh seluruh fakultas kedokteran di seluruh dunia. Al-Khawarizmi, penemu, ada yang tahu? Kita nih pengetahuan agama nih. Al-Khawarizmi penemu angka 0. Angka 0, 1 sampai 9 itu Muhammad Ibnu Jabir Al-Khawarizmi dengan kitabnya Al-Jabar wal Muqabalah. Namanya diabadi sampai sekarang. Karena mereka apa? Mereka mengetahui cara belajar, metodologi belajar dan sebagainya. Lah, di sini Syekh Az-Zarnuji menjelaskan bahwa akan menjelaskan kepada kita semua an ubayyina lahum thariqat ta'allumi. Saya akan menjelaskan semua kepada kalian semua thariqat ta'allumi, metodologi belajar. Apa yang sudah mara'atul kutubi, apa yang sudah saya ketahui dari kitab-kitab yang sudah kami baca, yang sudah saya baca. Wasami'tu min asatidi ulil ilmi, dan kami mendengar dari guru-guru kami. Nek kanggo bahasa Jawa seperti tadi nggak paham kamu? Orang nek tadi seperti tadi nggak bahasa Jawa seperti utawi itu paham nggak kamu? Orang paham, wong Jawa hilang Jawa nih mas. Berarti saya menerjemahkan dengan bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Apa dua-duanya? Dua-duanya ya. Nek langsung bahasa Indonesia kayak hilang ciri khas pesantrennya. Nek kalau bahasa Jawa full menggunakan bahasa model kitab, kamu nggak paham. Ya dua-duanya makanya makanya jelaskan di sini. Ya, aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum thariqat ta'allumi. Saya mengendaki
Dan saya mengharapkan an ubayyina lahum tariqat ta'allum, akan menjelaskan dengan jelas kepada mereka tariqat ta'allum, metodologi pembelajaran, ala ma ra'aitu fil kutubi, segala sesuatu yang pernah kami baca di dalam beberapa kitab literatur, wa sami'tu min asatidi, dan atau kami mendengar dari guru-guru kami, ulil ilmi wal hikami, yaitu yang memiliki ilmu dan hikmah. Rojaan kelawan ngarep-ngarep ad-doa ing doa di maring ingsun minar rohibina, saking wong kang padha demen kabeh fihi ing dalem ilmu, mukhlasina kale padha bersihaken kabeh bil fauji kelawan mekoleh kang den sejo wal khalasilan selamat fil yaumiddin ing dalam dina kiamat, ba'da mastakhartu sa'use oleh amrih kebagusan Allah ing Gusti Allah taala ing Gusti Allah fihi ing dalem nganggit ing kitab, wasamaitu lan ngarani sapa ingsun ing kitab taklimul muta'alim, ing kitab ta'lil muta'alim tariqat ta'allumi ing dalane sinau, wa ja'altuhu lan dadekaken sapa ingsun kitab fuslun ing pira-pira pasal. Nah, kitab ini ya berharap orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ahli ilmu dan sebagainya, kami berharap sekali dengan niat yang ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab ini dinamakan Ta'limul Muta'alim Tariqat Ta'allum. Kitab Ta'lim Muta'alim Tariqat, metodologi belajar. Dan kami jadikan kitab ini ada beberapa pasal, beberapa bab. Kalau di sini kitab Ta'lim Muta'alim itu ada 13 bab yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan selama Ramadan ini khatam 13 bab. Nanti saya akan cepat saja. Kalau di pesantren paling enggak ngaji kitab ini 3 bulan. Tilawah bakti mungkin 13 hari lah. 1 hari 1 bab berarti 13 hari. Tidak baca serukan. Bab yang pertama, fasul fi mahiyatil ilmi wal fikih wa fadlihi. Suwiji iku fasal ing dalam mertelakan kahanane ilmu lan ilmu fikih lan kautamaane ilmu fikih. Yang pertama bab tentang menjelaskan tentang ilmu fikih dan apa keutamaan dari ilmu fikih. Bab yang kedua akan kita pelajari fin niyati fi halit ta'allum, ing dalam nerangaken ing dalam nalikan niat nalikane belajar. Bab yang pertama tentang ilmu, keutamaan ilmu fikih. Bab yang kedua tentang niat ketika belajar. Kamu belajar dari belajar di Nawabakti, baik yang masih kelas 10, yang sudah kelas 11, atau yang kelas 12 yang hampir sebentar lagi akan lulus, sudah punya niatnya apa? Yang putri yang paling belakang yang mau lulus, niatnya apa coba yang belakang? Nunggu gede dilamar bojo? Iya, yang kelas 12 belakang. Oke, yang kelas 12 belakang MMB. Ya, niatnya apa? Belajar di Nawabakti sudah hampir 3 tahun. Waduh. Nah, ini yang masih baru-baru kelas 10. Niatnya apa kamu belajar di Nawabakti? Nah, ini dari niat ya. Mbok melawan nyantol ya. Mbok melawan nyantol oleh langsung. Ya, Mbak, kelas 10, oke. Apa niat di sekolah di Nawabakti? Ya, oke, wes. Belum ketemu nggak apa-apa. Nanti setelah ngaji kitab ini, kamu akan tahu apa sih pentingnya niat ketika belajar. Apa sih? Saya kok belajar di SMK Nawabakti, niatnya apa? Silahkan kita pelajari nanti. Pentingnya niat.
Faslun fi ikhtiyar, yang ketiga faslun fi ikhtiyaril aimi wal ustadi wasyariki wasabati. Bab yang menjelaskan tentang ikhtiyaril ilmi, milih ilmu. Nah, kenapa kamu memilih jurusan DKV? Kenapa kamu memilih jurusan multimedia? Ini juga dibahas. Bab tentang ikhtiyarul ilmi, memilih ilmu yang akan kamu pelajari. Wal ustadi, dan juga gurunya. Wasyariki, dan memilih teman. Paling penting banget ini. Bagaimana memilih teman? Salah memilih teman, bubar. Banyak cerita di SMK Nawabakti. Salah memilih teman dan diloloh dari Kang Petanahan, Kang Banjarbinaun, buanter banget karena milih teman yang salah, dilalah pas nang enggokan rime bedong. Orang bisa belok. Padahal Pak Mas Werus kayak gini, yang bablas luas, tekan tembana, terus akhirnya malah ngerim nang stadion. Kelalen dalan sekolahan. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang keempat, faslun fi taqdimil ilmi wa ahlihi. Fasal yang menjelaskan tentang keagungan ilmu, dawa ahli dan ahlinya ilmu. Kemudian faslun yang kelima, fi jiddil mawaddati wal himmati. Kaping 5 Pak, ing dalam mertelakan bersungguh-sungguh dan cita-cita yang tinggi dalam belajar. Fasun fi bidayatil sabaki wa qadrihi wa tartihi. Yang keenam, ing dalam mertelakan ngawiti ngaji wa qadrihi lan kira-kirane ngaji wa tartibihi lan urut-urutane ngaji. Kapan kita mulai belajar, urutan-urutannya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh tentang tawakal, berserah diri kepada Allah. Wasun fi waqti tahsil, ya, mertelakan waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu khusus yang memudahkan kita belajar. Kemudian yang berikutnya fasun fi safaqati wan nasihah, safaqah walas asli dan nasihati dan nasihah. Itu yang akan kita pelajari sampai nanti di bab ke-13. Faslun fil istifadah, lan kaping 10 faslun ing dalam bicarakan ngalap faidah. Faslun fil wara'il halit ta'alum, yang ke-11 menjelaskan tentang wirai dalam ketika belajar. Apa itu wirai yang akan kita pelajari, ya, itu bab-bab yang akan kita pelajari di kitab Ta'limul Muta'alim, ya. Nanti minta pertimbangan kepala sekolah, tapi kayaknya kamu hanya mengenal dok, karena nanti bab 1 akan beda lagi yang kelas yang lain. Mungkin nanti kamu bagian bab berapa, mungkin bab 3 atau bab 4, satu pertemuan satu bab yang akan kita pelajari di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Baik, ya, kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Bismikallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.